1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dan anugerahnya seperti perisai. Orang benar dan berkat Abraham. Orang benar dan berkat Abraham. Tema khotbah kita pada pagi ini. Saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan, Engkaulah, Tuhanlah yang memberkati orang benar. Dan diikuti lagi ya Tuhan. Pengakuan dari pemazmur untuk pemimpin Tuhan dengan permainan suling Mazmur Daud. Ungkapan iman ini berasal daripada Raja Daud dalam bentuk puji-pujian. Dan ini menjadi firman Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang benar diberkati Tuhan. Orang benar dipagari oleh Tuhan dengan anugerah seperti perisai. Inilah firman Tuhan yang menyegarkan Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan yang diberikan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menerima firman Tuhan dengan iman. Dan berkat Abraham itu diberikan kepada Abraham. Bukan saja diberikan kepada Abraham dan berhenti di situ, tetapi diberikan kepada anak-anak Abraham. Dan bukan berhenti di anak-anak Abraham, tetapi itu turun kepada cucu-cucu Abraham. Dan kita katakan juga saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita termasuk keturunan daripada Abraham, turun-temurun secara rohani. Itu artinya saudara-saudara kasih Tuhan, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudaraku, apa itu orang benar? Orang benar, yang pertama kita harus pahami bahwa orang benar mulanya adalah orang yang memberontak kepada Allah, orang yang sungguh-sungguh tidak mau taat pada Allah, yang berdosa dan tidak mau menghargai, menghormati Tuhan, tetapi dengan sengaja menolak kasih setia Tuhan. Oleh karena ego manusia mulai bertambah, dan manusia ingin mau sama seperti Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, saudara yang berdosa melalui Adam yang melanggar perintah daripada Allah tidak boleh makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Pada waktu Adam dan Hawa mengambil buah yang dilarang Allah untuk tidak boleh makan, pada waktu itu semua dunia manusia penuh dengan dosa. Saudara adalah orang yang bersalah di mata Allah. Saudara adalah orang-orang yang berdosa di mata Allah. Tapi puji dan syukur kepada Allah yang luar biasa, Dia memati, datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Hanya oleh karena darah Yesus Kristus di kayu salib, Dia menebus dosa saudara, semua dosa manusia. Asalkan kita yang mau percaya, mengaku dengan iman, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di pandangan Allah, saudara bukan lagi orang berdosa. Saudara bukan lagi orang yang bersalah di pandangan Allah. Tapi puji dan syukur kepada Allah, saudara dan saya percaya pada Tuhan Yesus, saudara disebut dengan orang benar. Orang benar. Orang benar adalah dulunya orang yang bersalah, yang berdosa, tetapi Yesus Kristus menebus dan mengangkat saudara menjadi orang yang tidak bersalah lagi di hadapan Allah, tetapi menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Saya mau saudara berkata dalam diri saudara, saya adalah orang yang benar di mata Tuhan. Saya mau saudara mengoreksi bahwa benar-benar saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah tanda saudara, kalau saudara pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjaga iman saudara, saudara yakinkanlah bahwa saudara benar-benar adalah orang yang benar. Orang yang benar dalam makna yang berbeda adalah orang yang menghidupi firman Allah. Saudara-saudara tahu Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena kebenaran itu hanya dimiliki di surga.
Tidak ada kebenaran-kebenaran yang ada di muka bumi yang asalnya. Kebenaran itu berasal dari surga. Allah itu adalah benar. Apa yang Allah firmankan itu adalah benar adanya. Karena manusia berdosa, Allah memberi wahyu supaya manusia bisa belajar tentang kebenaran Allah, tentang rahasia-rahasia Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, dan tentang siapa yang menciptakan. Dan saudara dapat mudah temukan itu di dalam Alkitab. Saudara baca Alkitab dan saudara temukan kebenaran yang sebenarnya. Dan kebenaran itu tidak akan pernah berubah. Walaupun dalam dunia modern sekarang ini banyak orang memberikan kebenaran-kebenaran yang semu. Mereka mulai memberikan tafsiran-tafsiran yang keliru terhadap kebenaran Alkitab yang kita punya. Jangan terpengaruh, saudara-saudara. Saya dengar di NTT ada gereja Allah Maha Kuasa itu sudah masuk dan cukup besar di NTT. Orang NTT mudah kompromi dengan ajaran teologi baru, dan mereka terima dari itu. Dan itu sebenarnya menyesatkan. Itu berasal dari Cina, dan seorang yang mengaku itu adalah Mesias baru. Sepertinya kebenaran, tapi Bapak Ibu, itu bukan kebenaran. Kebenaran itu datang dari Tuhan, karena Tuhan itu benar. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Kebenaran itu datang kepada saudara, itu melalui Yesus Kristus. Dan apa Yesus Kristus lakukan selama di dunia, itu diwahyukan dan dicatat. Allah mewahyukan dalam firman Allah yang kita punya ini. Dan firman Allah ini sudah cukup, saudaraku. Tidak ada tambahan kebenaran lagi. Ada di dalam ini firman Allah. Saudara, saya minta saudara baca terus-menerus firman Allah. Saudara akan menemukan betapa kayanya kebenaran. Saudara akan ditambahkan pengetahuan tentang kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, orang yang benar itu menerima Alkitab sebagai wahyu Allah. Orang yang benar adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan orang yang benar adalah menghidupi firman Allah di dalam hidupnya. Dan firman Allah yang dihidup itu terpancar lewat tindakan dan kehidupannya. Itulah yang disebut dengan orang yang benar. Dua hal ini Bapak Ibu. Orang benar yang dulunya adalah orang yang bersalah, tapi ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Orang yang benar adalah orang yang menerima Alkitab sebagai firman Allah, menghidupi firman Allah, dan juga menyampaikan firman Allah kepada orang yang lain. Itu adalah orang yang benar. Roma pasal 1 ayat 17. Oke, mari kita baca bagian yang terakhir. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup karena melihat, tetapi orang benar yang telah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang benar adalah orang yang telah menghidupi Alkitab di dalam kehidupannya. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang benar? Orang benar hidup karena iman. Kita memiliki iman dan kita menghidupi kebenaran dalam hidup kita setiap hari dengan iman. Coba Bapak Ibu membuka di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Harapan itu belum nyata. Sesuatu yang kita inginkan terjadi. Dan dasarnya adalah iman. Berarti Bapak Ibu, harapan-harapan kita itu ideal. Harapan-harapan kita yang ideal itu, kalau kita melakukan yang dengan dasar iman, bagi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam iman, mempercayai semua janji-janji Tuhan dalam firman Allah, maka segala harapan dia kepada hal-hal yang terjadi di depan, itu dia memiliki iman, yakin bahwa apa yang akan terjadi ke depan itu disiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah hak istimewa bagi Bapak dan Ibu. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak benar. Kita berbeda dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Bapak Ibu diberi iman, dan Bapak Ibu juga memiliki pengharapan terhadap apa yang Bapak Ibu inginkan hari ini, hari besok, 1 bulan yang akan datang. Keinginan-keinginan kita dalam bentuk harapan, kita bisa mempercayainya bahwa Allah sungguh-sungguh Allah Immanuel, Allah menyertai, Allah akan bersama-sama dengan saudara untuk hari ini, detik ke depan,
menit ke depan, 1 jam ke depan, ada Allah di dalam pengharapan kita di hari-hari yang akan datang. Karena itu orang benar dipimpin Tuhan, orang benar dijaga oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sehingga harapan orang-orang yang benar yang dilahirkan di dalam doa. Allah Immanuel, Allah Immanuel, Allah menyertai saudara di dalam harapan saudara, sampai pada harapan saudara menjadi nyata, menjadi real. Bapak Ibu adalah orang-orang yang benar. Hiduplah dengan iman. Walau Bapak Ibu tidak melihat, dan Bapak Ibu percaya apa yang Bapak Ibu doakan, apa yang Bapak Ibu harapkan, itu dijawab oleh Tuhan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara tidak lihat hari besok, tapi saudara akan melihat hari besok bersama dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan iman. Saudara punya iman. Saudara orang benar punya iman. Saudara tidak tahu apa yang terjadi pada hari besok, tapi iman adalah bukti bahwa apa yang tidak saudara lihat hari besok, itu saudara bisa lihat. Lihat dengan cara apa? Dengan iman. Ada 3 saudara kita yang mungkin akan ke Jepang mungkin, dan punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan menarik saudara dari daerah saudara untuk karya yang lebih baik. Saudara meninggalkan senat famili di kampung. Saudara datang dengan training beberapa bulan ke depan. Berdoa, saudara bisa meletakkan Tuhan atas rencana saudara. Saudara tambahkan iman pada diri saudara, yakin bahwa Tuhan akan memberikan karya yang lebih baik. Hari ini memiliki keyakinan bahwa aku mencari Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau meletakkan semua mimpiku, harapanku untuk masa depan di negeri orang lain dengan Tuhan. Kita katakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, celakalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Siapapun saudara, hebat yang saudara, kekayaan saudara bisa menolong saudara untuk bisa menyelesaikan satu masalah saudara, tapi saudara bukan Tuhan. Saudara masih ada terbatas. Saudara tidak tahu hari besok, masa depanmu apa yang terjadi. Tapi Tuhanmu yang engkau hadirkan di dalam hidupmu, Dia tahu hari besok. Karena itu, mari saudara-saudaraku melangkah bersama dengan Tuhan. Pegang tangan Tuhan untuk masuk ke dunia sukses, masuk ke dunia masa depan, berjalan bersama Tuhan. Dia akan memegangi engkau. Ada banyak badai dan kesulitan, tapi percayalah, imanmu fokus kepada Tuhan, dan Tuhan membuka pintu-pintu kesulitan, dan Dia buka pintu kesulitan, dan Dia menarik tangan saudara untuk masuk kepada rumah kebahagiaan dan rumah sukses. Berapa itu saudara yang mau sukses, yang mau diberkati Tuhan, masuk ke dalam pintu berkat Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkat, Dia ciptakan Taman Eden dan tempatkan manusia di Taman Eden, dan semua itu ada di sana. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 23. Kejadian pasal 1 ayat 22 atau 23. Ya. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Allah menciptakan hari pertama, Allah menciptakan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan semua fasilitas, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, air. Allah memisahkan darat dan laut. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah memberkati semua ciptaannya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan pada hari kelima Tuhan berkata, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Saudara, ini pertama kali dalam firman Allah memberitahukan bahwa Allah memberkati ciptaannya. Pertama kali pada waktu kita membaca Kejadian, istilah Allah memberkati ini mulanya. Allah menciptakan segala sesuatu, dan kemudian setelah itu Allah memberkati. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 mungkin ya. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini hari ke-6, saudara. Apa yang Allah lakukan? Allah memberkati, Allah menciptakan manusia, dan Allah memberkati manusia dan semua ciptaannya. Ada satu hal yang menarik yang saya mau bagikan bagi kita. Tapi terlebih dahulu terima kasih Papa untuk buku yang bagus, dan kami belajar tiap malam untuk menemukan firman Tuhan ini. Kebenarannya berkata begini, saudara. Allah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhanmu. Setelah itu baru dia memberkati, dia menciptakan saudara pada hari ke-6. Kemudian dia memberkati saudara. Dan dia berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah. Apa artinya, saudara? Berkat Tuhan sebelum saudara ada, berkat Tuhan itu sudah ada. Itu yang perlu kita yakini. Hanya orang yang dengan iman bisa melihat bahwa sudah ada berkat Tuhan baginya. Bagi orang yang benar bisa mengetahui bahwa sudah ada berkat Tuhan baginya. Karena Tuhan menciptakan hari pertama, fasilitas untuk saudara bisa hidup. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, Allah menciptakan manusia dan memberkatinya. Allah memberkati semua ciptaannya, dan Allah memberikan semua ciptaannya kepada siapa? Kepada iblis? Tidak. Allah menciptakan semua kekayaan bumi, di laut, di udara, semua kekayaan itu kepada saudara. Saya mau saudara mengerti bagian firman Tuhan ini, bahwa saudara adalah pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan, lebih daripada semua makhluk yang lain. Dan saudara, Allah berkata, Allah memberkati saudara, dan Allah memberikan taman Eden kepada manusia. Semua kepuasan ada di situ, semua kekayaan ada di situ. Tetapi manusia kadang-kadang tidak menghargai akan berkat Tuhan itu, lupa akan berkat Tuhan itu, sehingga Adam berkata setelah ditipu oleh iblis, iblis berkata supaya dia bisa sama seperti Tuhan, kesombongannya mulai naik. Adam dan Hawa, manusia tidak puas karena semua kekayaan yang telah Tuhan berikan, betapa kayanya mereka. Tapi kadang-kala manusia tidak puas terhadap apa yang Tuhan berikan, mau lebih lagi. Padahal ada keterbatasan di sini. Segala-galanya itu punya Allah, dan Allah memberi semuanya kepada saudara. Tapi dia memberikan peringatan, dia berikan warning. Jangan makan, jangan ambil buah yang ada di tengah-tengah itu, buah kehidupan itu, pengetahuan baik dan jahat. Jangan. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Artinya apa, saudara-saudara? Berkat Tuhan beri kepada saudara, saudara bisa ambil di mana saja dengan iman tentunya. Saudara punya iman, saudara bisa ambil semua berkat. Karena Allah mendengar doa saudara, Allah mendengar doa orang-orang yang benar. Allah mendengarkan itu. Allah akan mengirim berkat dari utara, dari timur, dari selatan, dari barat untuk saudara. Karena Allah mengasihi saudara, dan Allah sudah memberkati saudara. Manusia Allah memberkati. Artinya saudara-saudara dikasih Tuhan, bahwa berkat itu ada di mata saudara. Apakah hari ini saudara melihat berkat Tuhan itu ada atau tidak? Saya mau saudara melihat dengan iman bahwa Tuhan sudah memberkati saudara. Di belakang saudara ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi saudara. Maupun saudara benar-benar yakin bahwa saudara adalah orang yang benar, orang yang telah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, orang yang menghidupi firman Allah dalam kehidupannya. Karena firman Allah kita baca tadi, Allah memberkati orang yang benar. Engkaulah Allah Tuhan yang hidup, yang memberkati orang-orang benar, yang memegang saudara dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Saudara, karena itu Allah ingin supaya berkat yang Allah beri taman Eden, manusia bisa terus-menerus berhubungan dengan Tuhan. Tuhan memberkati dengan satu tujuan saudara, supaya manusia punya kesadaran lebih, bukan melawan Allah, tapi kesadaran untuk terus bersekutu dengan Allah. Itulah Allah memberikan berkat yang berlimpah. Tapi manusia egonya tidak puas ya, mau lebih seperti Allah, mau sama seperti Allah, dan tidak puas terhadap berkat yang Allah beri, mau ambil berkat Allah.
Dan itu tidak mungkin saudara bisa ambil berkat yang punya Allah sendiri. Karena Allah sudah memberi berkat itu sudah cukup bagi saudara. Sudah lebih dari segala sesuatu, lebih. Tapi kadang-kadang kita tidak bersyukuri. Tapi berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri kepada kita, kita mau sama seperti Allah. Dan itulah kegagalan kita untuk tidak bisa menerima berkat Tuhan terus menerus. Apa yang membuat saudara tidak diberkati terus menerus adalah pelanggaran saudara. Tidak puas saudara atas berkat Tuhan yang ada. Saudara membandingkan berkat yang orang lain dan diri saudara, kita terjebak dan tipu daya daripada iblis, bahwa kita tidak mendapatkan berkat yang ada. Saudara-saudaraku, yakin saudara, saudara orang benar, Allah sudah memberikan berkat sebelum saudara itu dilahirkan. Dan pada waktu saudara menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan hidup dalam firman Allah, berkat itu sudah ada. Dan saudara harus lihat berkat itu. Dan berkat itu adalah berkat yang saudara bisa lihat dengan iman. Walaupun sekarang saudara merasa seperti tidak ada berkat yang besar, saya berdoa berharap saudara kiranya melihat ada berkat besar yang Tuhan beri kepada saudara. Berkat Abraham dan Ishak itu tercurah kepada saudara. Karena itu mari kita buka di dalam Galatia pasal 3 ayat 7 dan 9. Galatia pasal 3 ayat 7 dan ayat 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Tuhan memberikan berkat bagi Abraham ya saudara ya. Kemudian turun kepada Ishak dan Yakub. Dan kemudian turun kepada anak-anak Yakub, 12 suku bangsa Israel. Dan kemudian Israel diberkati Tuhan. Dan kemudian saudara menjadi umat pilihan Allah, Israel rohani. Itu dalam bentuk gereja. Kita adalah keluarga-keluarga Abraham secara rohani. Gereja adalah keluarga Abraham. Gereja adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bagi yang percaya pada Tuhan Yesus, berkat Abraham itu turun bagi gereja, turun bagi anak-anak Tuhan. Mari kita baca ayat 7 dulu. 1, 2, 3. Jadi kamu mereka yang hidup dan mereka yang anak-anak Abraham. Betapa pentingnya saudara hidup beriman. Kalau saudara hidup dari iman, saudara disebut apa? Anak-anak siapa? Anak-anak Abraham. Ayat yang 9 tuh. Mari kita baca lagi. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Amin. Amin. Jadi saudara yang hidup benar daripada Tuhan, saudara yang hari ini datang ke gereja, yang sungguh-sungguh datang dengan iman, bukan karena kebiasaan, bukan karena diajak oleh teman, tapi saudara datang ke gereja sebagai satu dasar iman saudara, datang untuk mencari Tuhan. Saudara adalah orang benar, dan saudara punya memiliki hak istimewa, yaitu mereka yang hidup dan iman. Mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sama saudara dengan Abraham. Abraham hidup dalam iman, Abraham hidup dengan iman. Saudara juga hidup dengan iman. Berkat yang Tuhan curahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu juga menjadi berkat bagi saudara. Karena saudara memiliki kategori yang sama, yaitu sama-sama memiliki iman kepada Yahweh, kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan saudara. Ayat-ayat yang ada mendorong saudara. Saya minta saudara untuk hal yang terpenting. Kalau saudara benar-benar memperbaiki diri, menjadi orang yang benar, dengan dua hal itu, meyakinkan bahwa saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara yang salah itu ditebus oleh Tuhan. Saudara disebut orang benar. Jangan saudara berkata, aku masih berdosa. Dan saudara, itu kata iblis menggoda saudara, supaya saudara tidak bisa menerima berkat Tuhan. Yakinlah dengan iman. Waktu saudara percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus mengklaim hidup saudara. Saudara menjadi ciptaan yang baru.
Tapi ini saya akan berkata, engkau belum lahir baru. Saya berdoa hari ini saudara memiliki keyakinan yang kuat, benar-benar saudara telah mengalami satu perubahan hidup, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saudara merasa lapar dan haus akan firman Allah. Saudara tidak menjauhkan persekutuan-persekutuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang lain. Tapi saudara lapar dan haus. Itu tanda-tanda orang yang benar, orang mencari Tuhan. Kita berkata orang yang benar hidup karena iman. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan apa yang akan yang bukti bagi apa yang tidak kita lihat, itulah iman. Dan kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Itu juga Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Dan berkat yang sama itu diberikan juga kepada saudara untuk hari ini. Mau saudara berkata, aku telah diberkati Tuhan. Aku mau hidup dalam berkat Tuhan. Hiduplah di dalam iman sebagai orang yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan tetap saling mendoakan. Dan biarlah hari-hari ke depan kita hidup diberkati Tuhan. Mari nikmati berkat Tuhan. Mari hitung-hitung berkat Tuhan. Dan tambahkan syukur atas semua kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya.